Hai semua, kembali ke Black Stories. Seorang ibu yang berusaha menenangkan diri malah mendapat masalah baru yang berkaitan dengan aksi penembakan di sekolah anaknya. Tidak ada kendaraan, dia berusaha mencari anaknya dengan terus berlari. Berhasilkah si ibu menyelamatkan anaknya? Yuk langsung kita cek di alur cerita The Desperate Hour 2022 selengkapnya. Di awal cerita, kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang bernama Amy, yang terbangun dari mimpi buruknya. Amy seketika teringat dengan suaminya sambil melihat foto yang ada di sudut meja. Terlihat dia sangat sedih ketika melihat foto tersebut. Sembari bangkit dari tempat tidur, Amy mengirim pesan kepada teman kerjanya bahwa dia akan cuti. Setelah itu, Amy terlihat mengantarkan anak perempuannya bernama Emily menaiki bus sekolah. Setelah menutup pintu, Amy memanggil anak sulungnya yang bernama Noah untuk segera ke sekolah. Tapi Noah mengaku sakit. Amy membuka pintunya dan melihat ke kamarnya yang disekat dan baju pakaiannya yang berantakan. Dia tahu anaknya ini suka menelpon sambil bergadang. Untuk memperbaiki hubungan, dia pun mengajak Noah untuk nonton dan makan bersama nanti malam. Noah pun mengabaikan ibunya begitu saja tanpa menjawabnya. Amy pun masuk sambil mengambil semua pakaian di lantai dan meminta Noah untuk bangun setelah dia pulang jogging nanti. Amy bekerja di pajak negara. Ketika sedang jogging, Amy mendapat telepon dari rekan kerjanya yang bernama Greg untuk meminta berkas yang ada pada Amy. Amy pun memberitahu lokasi berkasnya. Tak berapa lama, teleponnya kembali berdering. Ternyata itu dari Miss Fisher, guru Emily, yang mengatakan Emily ingin bicara. Emily pun bicara dan bilang bahwa dia ketinggalan barang pertunjukan seninya di rumah temannya yang ulang tahun, di mana barang tersebut akan digunakan setelah makan siang nanti. Amy pun berjanji akan segera mengantarkannya. Amy pun lanjut berjogging. Saat itu, dia melihat mobil polisi berlaju dengan kencang. Lanjut, ibu Amy juga menelpon. Dia mengabarkan mereka akan naik ke pesawat dan meminta untuk dijemput. Saat itu, lagi-lagi beberapa mobil polisi melaju dengan kencang. Amy mulai penasaran. Dia pun lanjut menelpon penitipan mobil orang tuanya. Amy bilang, sebentar lagi dia akan ke sana. Si pria bernama CG. Dia bilang, Amy harus menunggu karena jalan Lakewood ditutup oleh polisi. Sepertinya ada kecelakaan. Amy pun bilang, dia akan datang beberapa saat setelah kondisi aman. Setelah itu, temannya sekaligus tetangganya Heather video call. Dia mengajak Amy berkumpul bersama geng mereka. Namun Amy tidak bisa karena Noah membuat kerusakan di dinding rumahnya. Jadi dia memanggil orang untuk memperbaikinya. Heather pun cerita kalau Mackenzie anaknya yang merupakan teman sekelas Noah akhir-akhir ini diganggu para murid. Amy bilang, Noah tidak ada membahas itu kepadanya. Setelah itu, Heather yang dekat dengan Amy tahu kalau hari ini seharusnya adalah hari jadi Amy dengan suaminya. Dia mencoba menghibur Amy karena suaminya sudah tiada. Setelah Heather mematikan teleponnya, Amy jadi teringat dengan suaminya. Dia pun lanjut berjogging. Amy yang sedang menepi di pinggir sungai terlihat sedih sambil menatap layar ponselnya. Dia melihat wajah suaminya yang sudah meninggal dan mendengar voice note suaminya. Dia terbayang kenangan saat mereka bersama. Tak berapa lama, Amy mendapat pesan peringatan dari pihak kantor Sheriff Marion County bahwa terjadi penutupan pada sekolah Lakewood karena terjadi kejadian kriminal di sekolah tersebut. Amy yang terkejut langsung berlari kencang sambil mencari informasi dengan terus menelpon sekolah Emily. Miss Fisher bilang kejadian itu bukan di kelas SD, tapi di kelas SMA. Namun mereka sudah dikunci. Emily juga aman bersamanya. Namun si guru tidak tahu apa yang terjadi. Amy pun lanjut menghubungi Noah, anak sulungnya. Tapi nomornya tidak aktif. Amy mengirim pesan suara kalau sesuatu terjadi di sekolahnya. Setelah itu, Amy menelpon temannya Heather. Heather langsung bilang ada penembakan di sekolah. Mackenzie anaknya di kelas. Dia menuju ke sekolah dan disusul Bob suaminya. Dia juga melihat Noah pergi menaiki truk dengan membawa ranselnya. Amy kaget. Dia mengira Noah di rumah. Amy pun mencoba menghubungi ponselnya Noah, tapi tetap tak bisa terhubung. Amy menelpon 911 untuk meminta bantuan mencari keberadaan anaknya Noah. Petugas operator menyuruh Amy ke tempat evakuasi murid, karena mereka belum bisa mencari keberadaan Noah. Amy pun menyimpan nomor wanita petugas operator tadi yang bernama Deidre Wilson. Dia pun berusaha menelpon Heather, namun nomornya tidak aktif. Dia voice note agar Heather menjemputnya, karena tempat evakuasi di pusat komunitas jaraknya sejauh 5 mil. Amy melihat map. Jika dia berjalan, itu membutuhkan waktu 1 jam. Gak ada pilihan, dia pun terpaksa berlari mengikuti map, sambil terus menelpon pihak kepolisian.
Saat sedang berlari, Amy tersandung. Tapi itu tidak menghalanginya. Dia terus berlari. Dari kejauhan, Amy pun melihat mobil. Mobil tersebut tidak berhenti. Amy mencoba menelpon Noah kembali, tapi masih belum aktif. Sesaat Amy melihat berita di ponselnya tentang penembakan di sekolah Lakewood yang terjadi berkali-kali. Itu membuat Amy semakin khawatir tentang keadaan Noah. Saat itu pihak perbaikan dinding sudah datang ke rumah Amy. Amy langsung tanya, apa di rumahnya ada truk pickup putih? Namun belum sempat dijawab, panggilannya terputus. Amy jadi bingung, apa benar anaknya sudah di sekolah? Amy lanjut menelpon pihak penitipan mobil ibunya yang tak jauh dari sekolah. Dia meminta pria yang bernama CJ itu untuk mengecek mobil pickup putih apakah ada di sekolah atau tidak. CJ pun mencoba untuk membantu Amy. Lanjut Amy kembali melihat berita. Namun sinyal di dekat hutan itu cukup buruk. Amy pun berteriak dengan rasa sedih dan bingungnya. Tak berapa lama, telepon Amy berdering. Ternyata temannya Heather mengatakan bahwa mereka sedang berada di pusat komunitas. Amy pun meminta Heather menjemputnya. Tapi Heather tidak bisa menjemputnya karena dia juga sedang bingung mencari keberadaan anaknya Mackenzie. Tak berapa lama, Amy mendapat telepon lagi dari CJ. Dia mengatakan dia telah menemukan truk yang ditumpangi oleh Noah tadi. Sambil menahan tangis, Amy pun meminta CJ untuk mencari keberadaan Noah dengan menyebut ciri-cirinya. Amy pun terus berlari tanpa henti sambil menelpon Dedra, petugas operator 911 tadi. Terlihat dia sangat lelah dan merasa mau pingsan. Dia juga sudah memesan angkutan online, namun akan tiba di lokasinya 15 menit lagi. Amy tidak bisa menunggu. Dia pun kembali bersemangat untuk berlari. Tak berapa lama, dia menerima telepon dari pengemudi online. Dia memintanya segera menjemput sesuai titik yang ditentukan. Tetapi pengemudi itu mengatakan dia baru bisa menjemputnya 40 menit ke depan karena kemacetan yang terjadi. Amy pun berencana mendatangi jalan 138 arah pengemudi tadi yang tidak jauh darinya. Amy pun berlari dengan kakinya yang sakit dan nafas yang tersengal-sengal. Tak berapa lama, telepon Amy pun berdering. CJ mengatakan truk yang ditumpangi Noah digeledah polisi dengan anjing pelacak. Amy kaget dan terjadi sesuatu. Amy terlihat sangat tidak baik dengan kondisinya, dan seketika terbayang wajah Noah di waktu kecil hingga sampai tumbuh menjadi anak remaja. Amy terlihat sedih ketika mengingat kenangan bersama Noah. Pandangan matanya pun mulai kabur. Dengan langkah kaki yang lambat, Amy pun menyusuri hutan tersebut pelan-pelan dan berusaha agar bisa sampai di jalan 138 tersebut. Tak berapa lama HP-nya berdering. Ternyata Dedra dari 911 yang menelpon. Dia menghubungi Amy ke seorang detektif yang mengatakan Noah berada di gedung dan baik-baik saja. Amy terlihat sedikit lega. Tetapi polisi menanyakan apakah Amy menyimpan senjata di rumahnya. Amy mengiyakan senapan itu milik suaminya untuk berburu. Tapi dia yakin senapan itu dikunci dengan kode. Polisi tanya apa cuma senjata berburu. Amy yakin hanya senapan untuk berburu, tidak ada yang lain. Amy bingung kenapa polisi bertanya demikian. Polisi lanjut bertanya, obat apa saja yang digunakan Noah dalam beberapa hari ini? Amy menjawab dengan lambat, kalau Noah menggunakan obat Lexapro untuk menenangkan pikirannya akibat rasa amarahnya atas kematian ayahnya 1 tahun lalu. Setelah itu, polisi mengucapkan terima kasih dan menutup telepon. Amy pun bingung apa yang terjadi kepada anaknya. Amy pun melihat berita. Banyak korban yang meninggal akibat penembakan tersebut. Terlihat Amy sangat sedih sambil membuka Instagram milik anaknya. Terlihat video Noah yang sangat kehilangan ayahnya dan membuat Amy sangat sedih dengan kondisi mental anaknya. Amy sudah mulai tidak kuat. Jarak ke jalan 138 tidak begitu jauh lagi. Dia pun terus berlari. Telepon berdering lagi. Ternyata Heather menelpon mengabarkan kalau mereka sedang menuju ke rumah sakit karena anaknya sudah keluar. Amy pun menanyakan keadaan Noah. Heather tidak bisa menjawab karena tidak tahu keberadaannya. Di waktu bersamaan, ternyata ada panggilan masuk di ponsel Amy. Ternyata itu dari putranya Noah. Amy langsung bertanya-tanya pada putranya itu. Noah terdengar ketakutan sambil bilang dia datang. Setelah itu teleponnya terputus. Amy yang bingung pun terus menghubungi Noah kembali, tetapi ponselnya tidak aktif lagi. Amy pun menelpon 911 lagi. Dia mengatakan baru saja Noah menelpon, dan terlihat Noah ketakutan dan meminta tolong. Dedra pun mengalihkan ke polisi. Polisi pun bilang kalau bukan Noah tersangka dari kasus penembakan di sekolah tersebut. Amy pun sedikit lega. Polisi bilang ada 5 orang yang terjebak di laboratorium kimia sekolah. Salah satunya Noah. Di situ juga tersangkanya yang bukan seorang siswa. Sambil berlari,
Amy pun kembali menelpon Chiji untuk memintanya mengecek plat nomor yang telah diperiksa pihak keamanan tadi dan mencari tahu nama-nama pemilik mobil tersebut. Chiji pun mengiyakan permintaannya dan meminta waktu untuk pengecekannya. Tak berapa lama Chiji menelpon kembali dan menjelaskan kalau dia telah mendapat data-data yang diminta oleh Amy. Amy pun meminta data-datanya dan mengirimnya melalui foto. Amy pun langsung menelpon Heather dan menanyakan keadaan Mackenzie saat ini. Dan Amy pun meminta Heather agar dia diizinkan berbicara kepada Mackenzie. Karena ada hal yang mau ditanyakan masalah kasus penembakan ini. Mackenzie pun bicara dengannya. Amy menanyakan siapa pelakunya. Mackenzie tidak melihat pelakunya. Amy pun meminta tolong padanya untuk menjawab apakah kenal atau tidak dari nama-nama yang disebutkannya. Amy pun membaca nama-nama melalui data yang dikirim CJ tadi. Amy menyebutkan beberapa nama. Mackenzie mengenal semuanya sebagai teman sekolahnya. Hingga yang terakhir bernama Robert Ellis. Mackenzie ragu untuk mengenal nama tersebut. Dia tidak mengenalnya. Di waktu bersamaan, Amy pun menelpon rekan kerjanya Greg. Amy meminta bantuan Greg untuk mengambil drive internal untuk menarik pengambilan status bernama Robert John Ellis dengan alamat yang disebutkan Amy. Awalnya Greg mengatakan ini ilegal, tapi Amy meyakinkan Greg bahwa Robert telah melakukan penembakan dan penyanderaan di sekolah Noah. Akhirnya Greg memberikan data-data dari Robert yang belum mengajukan pengembalian sejak 2016. Dan ternyata, Robert pernah bekerja sebagai pengantar catering di kantin sekolah tersebut pada tahun 2014 hingga 2016. Dan tak berapa lama, pengemudi pun menelpon dan mengatakan kalau dia hampir sampai di Jalan 138. Amy yang telah berada di situ pun menaiki mobil tersebut menuju sekolah Lakewood. Di saat perjalanan, Amy pun membuka ponselnya dan mencari tahu tentang Robert. Terlihat di video tersebut, rasa dendam yang besar oleh Robert. Dia merasa dilecehkan selama bertugas di kantin, sehingga Robert merencanakan penembakan di sekolah tersebut. Amy pun lanjut menerima pesan dari Greg. Pesan tersebut berisikan data tempat tinggal Robert dan nomor teleponnya. Amy pun menelpon Robert. Dengan nada rendah, Amy mengatakan kalau yang disandra salah satunya adalah anaknya. Dia meminta Robert untuk menghentikan semua ini. Robert mengira Amy polisi yang ingin menangkapnya. Amy mencoba menenangkannya. Dia tahu rasa dendam Robert dan kegelisahannya saat ini karena ketakutan. Saat Amy mencoba mengajukan bantuan kepadanya, panggilannya diakhiri. Amy berusaha menelpon kembali, tapi nomor tersebut sudah tidak aktif. Tak berapa lama Amy mendapatkan pesan video dari Noah. Dia meminta Amy untuk menyimpan videonya itu jika nanti terjadi sesuatu. Amy pun sangat sedih melihat video itu. Amy pun mendapat telepon dari detektif yang mengatakan agar Amy tidak terlalu ikut campur dalam masalah ini karena dapat membahayakan para korban sandra. Hal itu membuat Amy semakin menjadi sedih dan mengingat kembali kenangan bersama Noah semasa kecil. Pihak keamanan dan detektif kembali menghubungi Amy. Mereka mengatakan kalau Robert telah memutuskan negosiasi kepada mereka dan meminta Amy untuk melakukan negosiasi melalui telepon langsung kepada penyandera tersebut. Tapi Amy mengatakan kalau HP yang dia gunakan sudah akan mati karena kehabisan daya. Tanpa disadari, pengemudi pun meminjamkan ponselnya agar bisa bernegosiasi dengan Robert. Amy pun segera menelpon Robert. Awalnya, dia tidak mengangkat telepon tersebut. Dan beberapa menit kemudian, Robert pun mengangkatnya. Dengan lembut, Amy menanyakan keadaannya dan keadaan Noah di sana. Tapi Robert mengetahui rencana yang dilakukan Amy karena mendengar suara petugas di HP satu lagi. Robert pun mematikan teleponnya. Amy yang sudah sampai langsung turun dari mobil terus berlari memasuki area sekolah. Tak berapa lama, Noah melakukan video call kepadanya. Noah bilang dia sudah lolos dan bersembunyi di ruang kelas Prancis. Amy pun berjanji akan menemui anaknya. Dan saat itu, tim SWAT memasuki ruang kimia. Padahal Noah di ruang bahasa Prancis. Amy pun berteriak ke petugas kalau beda ruangan. Terdengar suara tembakan yang sangat kencang. Melihat video call Noah tidak bergerak, Amy pun begitu panik. Dia pun terus berlari hingga di perbatasan polisi. Ternyata polisi berhasil masuk ke dalam, dan suara tembakan tersebut merupakan polisi yang telah membunuh Robert. Satu persatu anak-anak keluar, tapi tidak terlihat Noah. Amy pun gelisah dan berharap ada keajaiban untuk putranya tersebut. Tak berapa lama, Noah pun berlari keluar. Dan Amy pun yang senang juga berlari mendekati Noah. Mereka berpelukan dengan erat, sampai mereka menangis satu sama lain. Di perjalanan pulang, Amy pun terus memeluk Noah dengan erat. Para polisi mengucapkan terima kasih, begitu juga rekan kerjanya Greg, CJ, dan Heather mengucapkan selamat kepada Amy.
Keesokan harinya, Amy pun membawakan kopi dan mengecek ke kamar. Ternyata Noah masih tidur. Amy meletakkan kopi di atas meja. Noah pun mengucapkan terima kasih kepada ibunya, dan Amy pun sangat menyayanginya. Dalam video postingannya, Noah memberi pesan kepada teman-temannya kalau mereka harus siap ke sekolah lagi. Dia pun ingin memperbaiki sifatnya selama ini, dan lebih menghargai kehidupannya bersama orang-orang yang menyayanginya. Cerita pun berakhir di sini. Nah guys, itu tadi alur cerita The Desperate Horse selengkapnya. Berikutnya, kita akan membahas sebuah film tentang seorang guru playschool yang menyandra ke-16 muridnya hanya demi ingin bicara ke Perdana Menteri. Apa yang diinginkannya, wajib kamu tunggu ya. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Not a puppet.